Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pradani Ayuda Purnama Eskom Mkom. Saya dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Community Scientech. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya di bidang pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang akan saya ajar pada semester ini, yakni adalah mata kuliah pengantar basis data, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, periodenya adalah ganjil 2025 dan 2026. Pada mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pertemuannya adalah 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka atau materi dan 2 kali pertemuan yaitu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diwajibkan untuk semua mahasiswa Teknik Informatika semester 1. Pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pengantar basis data adalah pengajaran secara tatap muka. Adapun mahasiswa dapat mengunduh materi seperti buku, RPS, ataupun sumber referensi secara online pada situs website UPI YPTK Padang. Di mana metode yang diterapkan dalam mata kuliah pengantar basis data adalah melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab. Adapun deskripsi pada mata kuliah pengantar basis data ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari basis data, perbedaan antara data, informasi, dan basis data, dan mahasiswa dikenalkan dengan sistem file dan sistem objek, serta mahasiswa juga dikenalkan dengan materi seperti model data, IRD, dan normalisasi. Untuk implementasinya, nanti mahasiswa akan diajarkan tentang query SQL, yang mana dia akan diajarkan tentang DDL dan DML. Adapun capaian pembelajaran atau CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah CPL 01, CPL 03, CPL 05, CPL 07, CPL 08 yang telah dituangkan dalam RPS yang sudah divalidasi oleh Ketua Prodi Teknik Informatika. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah pengantar basis data adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dari basis data, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen-komponen basis data, mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen sistem file dan objek basis data, mahasiswa mampu memahami notasi IRD, mahasiswa mampu memahami tentang konsep normalisasi, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perintah-perintah query SQL. Adapun penilaian yang dilakukan untuk mata kuliah pengantar basis data adalah mencakup beberapa poin. Ujian tengah semester 40% mencakup absensi, tugas, dan etika. Ujian akhir semester 60% mencakup absensi, tugas, dan etika. Berikut akan kita simak video pembelajaran singkat saya tentang mata kuliah pengantar basis data dengan materi pertemuan 10 yakni normalisasi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita awali membaca Alkitab Al-Fatihah.
Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan kita ke-10. Itu materi kita tentang normalisasi. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dari normalisasi, di mana saudara sudah belajar tentang definisi dari normalisasi, habis itu tujuan dari normalisasi, dan tahapan-tahapan dari normalisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke contoh kasus dari normalisasi. Ada yang masih ingat apa tahapan-tahapan dari normalisasi? Ada yang masih ingat? Yang pertama itu adalah kita lakukan bentuk tidak normal. Yang kedua, ada yang tahu? Tahapan yang kedua? Masih ingat? 1 NF. Yang berikutnya adalah 2 NF. Oke, pada proses sekarang kita akan masuk ke proses melakukan proses mengimplementasikan tahapan-tahapan dari normalisasi ke kasus nyatanya, ya. Kita masuk ke kasusnya. Ya, di sini saya punya contoh kasus dari normalisasi. Nah, pada kasus normalisasi ini kita punya ada 2 transaksi. Yang pertama ini adalah transaksi pertama, ya. Berarti tahapan pertama kita adalah menentukan bentuk tidak normal. Benar ya? Tahapan pertama yaitu kita lakukan proses bentuk tidak normal. Oke, untuk bentuk tidak normalnya itu ada berapa atribut? Ada yang tahu ada berapa atribut di transaksi saya? Ada 10 atribut. Apa saja atribut yang kita punya? Yang pertama ada nota, yang kedua ada tanggal pembelian, yang ketiga ada kode barang, yang keempat ada nama pelanggan, yang kelima ada kode barang, nama barang, jumlah barang, habis itu harga satuan, habis itu ada total harga, dan ada total bayar. Berarti di sini kita punya berapa atribut? Ada 10 atribut. Berarti di sini tabel kita ada nota, habis itu ada tanggal pembelian, habis itu kita punya kode pelanggan, habis itu kita punya nama pelanggan, habis itu ada kode barang, ada nama barang, habis itu kita punya jumlah barang, apalagi harga satuan, habis itu ada total harga. Berarti kita punya 10 atribut. Ada lagi total bayar. Oke, kita masukkan ke atributnya, isiannya atributnya. Yang pertama adalah nota dengan isiannya adalah NC001. Di mana NC001 tanggal pembeliannya adalah 0304. Di mana kode pelanggannya adalah ya betul P001. Di mana nama pelanggannya adalah Heru. Kode barangnya adalah P001 dengan nama barangnya adalah printer HP. Harga satuannya adalah 450. Total harganya sama 450. Habis itu untuk barang berikutnya adalah kodenya SC002 dengan nama Scanner UX. Jumlah barangnya 1, harganya adalah
400. Total harganya 400. Total bayarnya adalah 850. Oke, untuk berikutnya berarti kita punya transaksi yang kedua adalah berarti kita punya NC002. Ada yang mau coba ke depan? Silakan. Kode barangnya ada berapa? Ada dua ya. Ada dua proses dari pembeliannya. Ada MN15. Habis itu apa lagi? CR005. Nama barangnya berarti MN015 adalah monitor 15. CR005 adalah CDRW Asus. Jumlahnya adalah 1. Harga satuannya adalah 700. Untuk CDRW Asusnya adalah 350. Karena jumlah barangnya 1, berarti total bayarnya harganya tetap sama, tetap 1 ya. Total bayarnya berarti adalah 1.050.000. Oke, sampai sini selesai. Berarti proses yang pertama kita adalah proses bentuk tidak normal. Berarti untuk proses bentuk tidak normal, berarti dari transaksi yang sudah ada kita masukkan ke dalam bentuk tabel transaksi. Berarti semua atribut kita masukkan ke dalam bentuk tabelnya. Proses yang kedua, kita masuk ke proses 1NF. Oke, untuk proses 1NF berarti kita melakukan proses pengisian data yang kosong. Berarti kalau masih ada data di sini yang kosong, karena di dalam sebuah database untuk proses penyimpanannya tidak akan menerima yang namanya data-data yang kosong. Karena datanya harus semuanya terisi, baru nanti bisa kita lakukan proses penyimpanan berikutnya. Berarti di sini ada data yang kosong? Ada. Data kita yang kosong ada di sini. Di nota, tanggal pembelian, kode barang, nama pelanggan, habis itu ada di total bayar. Di transaksi kedua juga sama, di nota, tanggal pembelian, kode barang, nama pelanggan, dan di total bayar. Kenapa terjadinya duplikat data? Karena di bagian pelanggan, si Heru melakukan proses pembelian 2 produk. Dia membeli 2 produk di transaksi yang sama. Makanya terjadinya duplikat data atau ada datanya yang kosong. Berarti di sini kita lakukan proses pengisiannya. Berarti di sini tetap dilakukan prosesnya pengisiannya NC001. Kenapa NC001? Karena Heru membeli 2 produk di transaksi yang sama. Selanjutnya ini tanggalnya sama, berarti 030304, di mana kodenya tetap sama P001 dengan nama Heru. Total bayarnya juga sama karena dia sekali transaksi dengan total bayarnya 850. Oke, untuk transaksi kedua ada yang mau coba ke depan? Saya, Bu. Silakan. Di sini juga sama, berarti ada kosong datanya di bagian Arif. Karena Arif melakukan proses pembelian produknya. Ada berapa produk? Ada 2 produk, benar. Ada 2 produk, yaitu ada MN15 sama CR005. Dia melakukan proses pembelian dengan 1 kali transaksi dengan kode transaksi notanya NC002. Oke, ini selesai untuk tabel kita 1NF. Untuk proses 1NF berarti semua data yang kosong kita lakukan proses pengisian.
berarti kita lakukan proses duplikat data ke bawahnya. Kalau dia melakukan proses pembeliannya ada 2 produk, berarti terjadi duplikat data satunya ke bawah. Kalau dia misalnya memberi 3 produk, berarti ada 3 duplikat data ke bawah atas nama Heru dengan nama kode atau notanya yang sama. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Kalau tidak, kita lanjut ke proses 2NF. Untuk proses 2NF, berarti kita pecah tabelnya. Ya, kalau kita sudah lakukan proses 1NF, berarti prosesnya tabelnya semuanya sudah terisi dan sudah siap kita lakukan proses pengelompokan tabel atau pembagian tabelnya. Ya, berarti proses berikutnya adalah 2NF. Di sini sebelum kita pecah tabelnya menjadi 2NF, kita tentukan dulu ada berapa primary key yang saya punya di tabel 1NF-nya. Ada berapa? Ada 3. Apa saja primary key yang saya punya? Yang pertama saya punya nota, benar. Nota. Yang kedua saya punya kode pelanggan. Selanjutnya saya punya kode barang. Berarti nanti kita asumsikan pada proses 2NF saya punya berapa tabelnya? Ada 3 tabel. Karena di sini saya punya 3 primary key, harusnya nanti pada proses 2NF saya punya 3 tabel. Ya. Berarti tabel pertama yang kita bikin adalah tabel pelanggan. Ya. Tabel pelanggan, apa aja atribut yang kita miliki pada tabel pelanggan? Yang pertama adalah kode pelanggan. Yang kedua, nama pelanggan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Berarti di dalam tabel pelanggan, dia punya atributnya ada 2. Yang pertama adalah kode pelanggan, yang kedua adalah nama barang. Di mana pada tabel pelanggan, primary key-nya adalah kode pelanggan. Berarti kita bikin tabel pertama adalah tabel pelanggan. Untuk tabel pelanggan, berarti atributnya ada 2, kata saudara tadi, berarti ada yang pertama ada kode pelanggan dan nama pelanggan. Ada 2 ya. Oke. Bikin tabelnya. Berarti isian tabelnya apa saja? Di sini ada P01 dan P02. Di dalam tabel 1NF itu masih terjadinya duplikat data. Harusnya pada tabel 2NF itu tidak terjadinya duplikat data. Berarti di sini P001 dan P002. Di mana P001 atas nama Heru dan P002 atas nama Arif. Berarti tabel kita yang pertama sudah selesai, yaitu tentang tabel pelanggan. Oke, berarti ini sudah selesai untuk tabel pelanggannya. Tabel yang kedua, tabelnya apa? Tabel barang. Tabel barang, apa saja atribut yang kita punya? Kode barang. Selanjutnya apa lagi? Nama barang. Apa lagi? Jumlah barang masuk ke tabel barang? Masuk tidak? Masuk apa tidak? Tidak. Jumlah barang tidak akan saudara masukkan ke dalam tabel barang. Karena akan kita masukkan ke dalam tabel transaksi. Karena tabel barang itu dia ibaratnya harus ada proses yang namanya pembelian dulu dari si usernya. Kalau misalnya tidak ada proses pembelian dari user, jumlah barang yang di sini akan kosong. Berarti tidak bisa saudara masukkan ke dalam tabel barang. Karena tabel barang prosesnya itu isiannya itu adalah pasti tidak ada proses sangkut pautnya pada proses transaksi. Ibaratnya kode barang diinputkan oleh admin, nama barang diinputkan oleh admin, sedangkan jumlah barang biasanya dipilih oleh si user atau si pembeli. Nah, berarti kalau tidak ada pembeli melakukan proses pembelian, berarti tabel saya yang jumlah barang dia akan kosong. Ya, berarti tidak bisa kita masukkan ke dalam tabel barang. Berarti tabel barang apa saja? Kode barang, nama barang, apalagi? Harga satuan. Harga satuan, benar. Harga satuan.
Karena produknya adalah printer HP, pasti harga satuannya adalah segini. Misalnya ada scanner, harga satuannya segini. Monitor berarti harga satuannya segini. Tidak ada dilakukan proses perubahan pada harga satuan. Kecuali pada total harga. Kenapa total harga ada perubahan? Karena jumlah barang dikali dengan harga satuan baru didapatkan total bayar. Kenapa total bayar saya sama dengan harga satuan? Karena jumlah barang yang dibeli di sini adalah 1. Kalau misalnya di sini 2, berarti dikali 2. Berarti di dalam tabel barang kita punya berapa atributnya? 3. Ada kode barang, ada nama barang, selanjutnya ada harga satuan. Berarti di sini kita punya tabel barang. Ada yang mau bikin tabel barang? Silakan. Silakan. Oke. Jadi kita punya tabel barangnya ada berapa? Ada 3 ya. Di tabel barang kita ada duplikat data? Ada tidak? Tidak. Itu kebetulan pada transaksi saya tidak ada duplikat data. Tapi kalau misalnya nanti pada prosesnya ada duplikat data, tetap sama. Berarti kalau ada duplikat data, kita jadikan dia satu datanya. Ya. Berarti isiannya tetap 4 ya. Karena semua atribut isian atributnya tidak ada terjadinya duplikat data. Biasanya tabel barang ini yang menginputkan siapa? Ada yang tahu? Yang menginputkan biasanya adalah admin ya. Biasanya seperti tabel pelanggan dan tabel barang itu biasanya kalau tabel pelanggan berarti adalah si pelanggannya yang menginputkan. Sedangkan tabel barang biasanya yang menginputkannya adalah si admin. Makanya tidak kita masukkan di situ jumlah barangnya ya. Oke, sampai sini paham? Kita masuk ke tabel berikutnya. Tabel terakhir kita adalah tabel transaksi. Oke, tabel transaksi saya ada berapa? Ada berapa tabel transaksi atributnya? Yang pertama apa? Nota, benar. Yang kedua? Total pembelian. Yang ketiga? Jumlah barang. Yang keempat? Total harga. Yang kelima? Total bayar. Untuk atributnya masih ada lagi nggak? Ada. Atribut tambahannya. Kunci asingnya atau fruit key-nya apa? Masih ingat? Apa? Pertama itu adalah kode pelanggan dan kode barang. Berarti nanti pada tabel transaksi itu kita punya atributnya ada nota, tanggal pembelian, habis itu ada jumlah barang, habis itu ada total harga dan total bayar. Untuk di tabel transaksi berarti primary key-nya adalah nota. Sedangkan untuk di nota kita punya atribut tambahan seperti kunci asing yang ada pada tabel pelanggan dan pada tabel barang. Di mana pada tabel barang dia sebagai primary key yaitu adalah kode barang. Pada saat kita lakukan proses pemanggilan tabel berarti dia sebagai kunci asing yang kita ambil pada tabel pelanggan. Selanjutnya adalah tabel barang. Kalau di tabel barang dia adalah sebagai primary key kode barangnya, sedangkan pada tabel transaksi dia akan sebagai kunci asing karena akan diambil dari tabel yang sudah ada sebelumnya. Ya, kita bikin tabel transaksinya. Tabel transaksi saya berarti ada nota, habis itu tangga, habis itu apa lagi? Ini adalah sebagai primary key. Selanjutnya kita ambil dulu kunci asing dari atribut yang sudah ada sebelumnya. Berarti kita punya kode pelanggan dan kita punya kode barang. Berarti setelah nota tanggal pembelian kita punya kode pelanggan. Habis itu kita punya kode barang. Ini adalah kunci asingnya. Ini adalah primary key. Saya bikin. Ini adalah kunci KA, kunci asingnya. Selanjutnya atribut yang miliknya si transaksi yang mana? Ada jumlah barang,
Apalagi? Total harga. Habis itu ada total bayar. Ada lagi atributnya? Tidak ya, pas ya atribut kita. Oke, kita masukkan notanya. Notanya adalah NC001. Untuk tanggal pembeliannya adalah yang pertama itu adalah 003 003 004. Kode pelanggannya siapa? P00 PR001 dengan kode barang yang dibelinya adalah yang pertama dia beli produknya adalah P001 dan kode barangnya PR001. Selanjutnya dia beli barangnya 2 produk, satu lagi adalah SC002. Jumlah barang yang dibelinya 1. Untuk kode barang PR001 1. Untuk jumlah barang kodenya SC002 adalah 1. Total harganya adalah 450. Untuk yang SC002 total harganya adalah 400. Untuk total bayarnya 850. Untuk di tabel transaksi biasanya akan ada yang namanya duplikat data karena biasanya diisikan oleh si user, di mana si user atau si pembeli akan melakukan proses pembelian produk. Makanya ada yang namanya duplikat data. Sedangkan pada tabel pelanggan dan tabel barang itu tidak akan terjadinya duplikat data, ya. Di sini berarti kita punya duplikatnya di bagian SC002 atau kode barang yang kedua, di mana NC001 030304 dengan kode pelanggannya P001 dengan total bayarnya 850. Oke, untuk materi kita hari ini sampai di sini. Berarti saudara sudah paham untuk kasus dari normalisasinya. Untuk saya akhiri dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video singkat pembelajaran saya tentang materi normalisasi dengan mata kuliah pengantar basis data. Semoga video singkat pembelajaran saya ini menjadi referensi untuk saudara semua. Saya Pradani Ayuda Purnama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.